Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dimanapun berada, terutama yang sudah lolos seleksi tes CAT untuk Pilkada 2024. Teman-teman, hari ini saya akan menambahkan soal dan jawaban untuk tes wawancara PPK untuk Pilkada 2024, di mana soal-soal ini yang ditemukan emang menjebak sebenarnya teman-teman ya, tapi kalau kita benar-benar siapkan dengan baik dan benar, selalu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tidak perlu takut dengan ada istilah orang dalam ataupun apapun itu, yang penting kita sudah berusaha mencoba karena yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar dan pasti pasti kalau sudah tertakar itu tidak akan tertukar, gitu ya. Jadi, di sini teman-teman ada 15 soal dan jawaban yang sudah saya rekam gitu kan. Saya ingat-ingat gitu kan, saya juga cari dari sumber alumni-alumni yang sudah mengikuti PPK, yaitu, kita langsung aja teman-teman ya, ini hanya untuk referensi aja, teman-teman bisa mendengarkan, mempelajari saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nih, yang pertama teman-teman ya, apa peran dan tanggung jawab seseorang anggota PPK dalam pemilihan umum? Jawabannya yaitu seorang anggota PPK memiliki beragam tanggung jawab, termasuk mengorganisir dan mengawasi seluruh proses kegiatan pilkada nanti di tingkat kecamatan. Memastikan pemilih terdaftar dengan benar, mengawasi proses pemungutan suara, serta memastikan integritas dan transparansi selama pemilihan. Itu jawabannya. Jadi kalau kita sederhanakan PPK itu memang tanggung jawabnya adalah pelaksanaan Pilkada 2024 dari awal sampai akhir itu harus berjalan transparansi, jujur dan adil dan juga sukses gitu kan teman-teman, terorganisir. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan kayak gini teman-teman ya. Apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi anggota PPK? Nah ini sebenarnya menjebak ya. Kalau kita sudah kerja nih apa yang membuat kita ingin menjadi anggota PPK kalau kita belum ada pekerjaan ini apa? Contohnya nih, tertarik untuk menjadi anggota PPK karena saya ingin berkontribusi pada proses demokrasi dan memastikan pemilihan pilkada serentak 2024 nanti ini berlangsung dengan baik, adil, dan untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Ini contoh aja ya. Ya teman-teman sesuaikan saja dengan kondisi yang diinginkan oleh teman-teman gitu ya. Nah, karena di sini juga bisa menjadi tolak ukur untuk memastikan bahwa mereka harus merekrut kita itu karena kita layak gitu teman-teman ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang Anda ketahui mengenai badan ad hoc penyelenggara pilkada di dalam negeri ya? Kan ada yang luar negeri, ada dalam negeri. Nah, kalau urutannya itu yang pertama ada PPK ya, panitia di tingkat kecamatan, kemudian nanti ada PPS, panitia pemungutan suara, kemudian nanti ada KPPS, juga Pantarlih. Jadi 4 ini ajalah yang teman-teman ketahui ya. Kemudian soal selanjutnya, pertanyaan selanjutnya maksudnya ya. Bagaimana saudara atau Anda akan memastikan partisipasi pemilu pilkada nanti yang maksimal dari masyarakat dalam pemilihan pilkada 2024? Contohnya, saya akan melakukan upaya aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada nanti. Nah, ini bisa meliputi kegiatan apa ya? Contohnya penyuluhan tentang tata cara pemilihan, sosialisasi melalui media sosial, melalui Facebook, YouTube, Instagram, TikTok gitu kan, itu bisa aja. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat lainnya untuk menggalang dukungan atau support ya. Saya juga akan memastikan bahwa fasilitas pemungutan suara, baik dari PPS maupun ke tingkat KPPS di TPS nanti itu mudah diakses dan aman bagi semua pemilih. Itu ya teman-teman. Kemudian ada juga pertanyaan seperti ini. Di mana wilayah kerja PPK Anda? Nah ini kalau yang namanya PPK kan kecamatan ya. Wilayah kerja PPK itu adalah di tingkat kecamatan. Nanti membawahi PPS ya atau kelurahan, nanti di bawahnya PPK itu ada panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Nah, nanti akan dibantu oleh PPS
kemudian KPPS, kemudian bersinergi dengan sekretariat, kecamatan ya. Kemudian ada juga pertanyaan wawancara tuh seperti ini teman-teman. Coba saudara sebutkan ada berapa anggota PPK. Ini sederhana sebenarnya ya, tapi kalau kita jelas menyebutkannya itu bisa menjadi poin. Anggota PPK sebanyak 5 orang. Nah, ini berasal dari tokoh masyarakat atau para pendaftar yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi harusnya ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri dari 1 orang ketua dan 4 anggota. Nah, dengan memperhatikan 30% atau seperempatnya ada keterwakilan dari perempuan. Gitu. Itu aturannya teman-teman ya. Tapi nggak tahu pelaksanaannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga seperti ini. Kapan masa kerjanya PPK? Nah, PPK ini masa kerjanya maupun PPK, PPS itu dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, itu baik pemilu pilpres atau pilkada atau pemilihan. Nah, dimulai sejak ditetapkan oleh KPU kabupaten. Ya, kalau sekarang kan pakai aplikasi Siakba, ada informasi, ada tahapannya. Kemarin dari PKPU 2024 juga ada. Dan nanti dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Gitu ya. Kemarin juga kayak gitu yang pilpres, teman-teman. Kemudian teman-teman ada juga pertanyaan seperti ini. Bagaimana Anda biasanya menangani situasi yang memerlukan kerjasama tim dan pengambilan keputusan bersama? Ya, ya mungkin ini pengen mengetahui kita ini punya jiwa kepemimpinan, kerjasama gitu kan. Karena PPK ini membawahi berbagai kelurahan desa ya PPS. Gitu, jadi harus bekerja sama antar anggota. Contoh jawabannya, saya cenderung berkolaborasi dengan baik dalam tim, mendengarkan pendapat orang lain, dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Tentunya ini dalam konteks nanti pelaksanaan atau mekanisme pelaksanaan pilkada serentak 2024 nanti. Kemudian selanjutnya, teman-teman, bagaimana cara Anda memastikan bahwa proses pemilihan ini berlangsung adil, transparan, tentunya terbuka ya teman-teman. Saya akan memastikan keterbukaan atau transparansi dengan memastikan informasi yang tersedia untuk publik dan memfasilitasi pengawasan dari pihak eksternal seperti Bawaslu dan pemantau pemilu. Jadi itu intinya ya. Gak perlu bertele-tele ya bahasanya kemana ke sini nanti akan menambah pertanyaan lagi gitu kan. Karena pertanyaan ini ya gak mungkin terstruktur teman-teman, tapi bisa jadi mungkin ada pertanyaan yang berbeda gitu kan, ada yang hanya ingin menguji, kesiapan kita gitu kan, kesungguhan kita ada. Kemudian selanjutnya, bagaimana Anda merencanakan dan mengatur waktu Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan PPK? Ini biasanya bagi orang-orang yang emang punya, job lain ya, maksudnya tuh pekerjaan lain gitu, selain nanti utamanya untuk mengikuti PPK. Contohnya saya akan membuat jadwal terperinci untuk setiap tahapan pemilihan dan mengalokasikan waktu dengan bijaksana untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Nah, ini jawabannya menurut saya simple ya, efisien gitu. Tapi mereka pasti mengerti, oh ternyata sudah tahu. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman, kapan pilkada ini dilaksanakan? Contohnya itu jangan sampai lupa ya. Pilkada serentak ini dilaksanakan pada 27 November 2024. Untuk memilih siapa? Gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan juga wali kota. Oke, selanjutnya. Bagaimana Anda akan memastikan integritas dalam proses pilkada 2024 nanti? Contohnya, saya akan memastikan bahwa semua langkah dalam proses pilkada serentak 2024 ini dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan PKPU. Saya akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam semua tindakan yang dilakukan oleh anggota PPK dan akan mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran atau ada ketidakpatuhan terhadap prosedur pelaksanaan Pilkada 2024. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan kayak gini juga nih. Apa dasar pelaksanaan pemilu Pilkada digelar serentak di tahun 2024?
Maksudnya itu adalah, aturannya dari mana gitu kan. Ya tentunya dari pilkada diatur melalui pasal 21 ayat 8. Ada pasalnya ya teman-teman, yang dilaksanakan bulan November 2024. Oke, itu ya. Ini mah mungkin hanya sebatas pengetahuan aja. Kemudian selanjutnya, kapan pemilu dan pilkada ini harus dilaksanakan serentak di 2024? Kenapa? Oh ya kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih pemilu itu harus pilkada serentak gitu ya? Nah, kalau menurut Ketua KPU kemarin tuh Hasyim Asyari menjelaskan bahwa pemilu pada dasarnya itu untuk tujuannya membentuk pemerintahan di pusat dan di daerah. Menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama ini dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan. Jadi kalau serentak semuanya sama kan jadi nanti akan ketahuan setiap daerah itu memiliki progres gitu kan, memiliki kepemimpinan selama 5 tahun ke depan itu sama babarengan gitu kan dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan bersama. Itu seharusnya gitu kan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kayak gini ya. Apa saja yang dipilih pada pemilu pilkada 2024? Oh ya, ini mudah ya. Oke, itu teman-teman sekitar 15 pertanyaan yang mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman yang mengikuti tes wawancara semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan juga kesuksesan. Jangan pernah menyerah, lawan apapun yang menghadang di depan dan tentunya tetap sabar, tetap semangat dan tetap berusaha untuk selalu mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.